Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Agung Ramadhani, asal Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Public Relation. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Studi tentang Podcaster di Kota Bandung, Studi Fenomenologi Alfred Scott. Pada konteks penelitian ada 3 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada perkembangan media digital. Perkembangan media digital yang sangat pesat membuat munculnya berbagai macam media digital yang baru. Salah satunya podcast. Melihat fenomena podcast yang ada yang terjadi membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian ini khususnya di podcaster Kota Bandung. Ada 3 pertanyaan penelitian yang berpacu pada teori fenomenologi Alfred Scott. Yang pertama ada bagaimana motif awal podcaster di Kota Bandung memulai podcastnya. Yang kedua, bagaimana podcaster Kota Bandung dalam memaknai dirinya sebagai podcaster. Yang ketiga, bagaimana pengalaman podcaster Kota Bandung selama menjadi podcaster. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam penelitian yang saya lakukan, saya melakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Scott. Selanjutnya, subjek penelitian. Dalam penentukan subjek penelitian, saya menggunakan teknik sampling snowball karena tidak menentunya data podcaster di Kota Bandung. Dalam pengumpulan datanya, saya melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Studi fenomenologi yang berpacu pada 3, yaitu motif, makna, pengalaman. 3 hal tersebut disimbolkan sebagai pengalaman podcaster Kota Bandung. Nah, semuanya itu merupakan teori fenomenologi Alfred Scott. Lalu pembahasan yang pertama ada pembahasan motif. Setelah saya melakukan penelitian ini, saya mendapatkan berbagai macam motif para podcaster untuk menjalankan sebuah podcast. Akan tetapi, saya membaginya menjadi 2 kelompok karena berpacu pada teori fenomenologi Alfred Scott. Yang pertama, because motif. Because motif merupakan alasan para podcaster karena mereka memiliki kejadian tertentu di masa lalunya yang dilalui para podcaster. Yang kedua ada in order to motive, alasan yang dimana mereka memiliki tujuan untuk menjalankan sebuah podcast. Seperti itu. Lalu pembahasan pengalaman, setelah saya melakukan wawancara kepada semua narasumber, saya mendapati berbagai pengalaman yang mereka rasakan. Diawali dengan pertama kali take podcast, kesulitan pertama kali, menentukan pembahasan podcast, persiapan, interaksi dengan pendengar atau podcaster lain, melakukan promosi, perasaan setelah menjadi podcaster, dan penghasilan. Maka berbagai macam pula yang mereka rasakan berbeda-beda. Selanjutnya pembahasan mengenai makna. Para podcaster bisa memaknai dirinya sendiri sebagai podcaster yang berbeda-beda karena mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda. Ada podcaster yang memaknai dirinya sebagai seniman, seseorang yang memberikan informasi, mengedukasi, influencer, atau pengembangan diri. Yang terakhir, kesimpulan. Terdapat 2 motif yang berbeda, yaitu because motif dan in order to motif, yang membuat para podcaster pada akhirnya membuat sebuah podcast. Lalu, terdapat berbagai macam pengalaman dari para podcaster dari awal menjalani sebuah podcast hingga saat ini. Yang terakhir, adanya makna yang terbentuk dari narasumber setelah menjalankan sebuah podcast pada dirinya masing-masing. Karena tentunya setiap narasumber memiliki pemaknaannya masing-masing terhadap dirinya sebagai podcaster. Podcast tadi dimaknai sebagai seseorang yang memberikan informasi, edukasi, seseorang yang bebas berekspresi dan pengembangan diri dan seniman. Sekian penelitian yang saya lakukan. Terima kasih.